Salam dan bahagia, saya Agnes Regita Cahya dengan NIM 20.08320 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai layout dari PT Nippon Indosari Korpindo Cikarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional. PT Nippon Indosari Korpindo merupakan perusahaan patungan Indonesia-Jepang, yaitu antara PT Sari Indo Roti dengan Nissho Iwai Corporation and Shikishima Baking Co. Ltd. Perusahaan ini bergerak di bidang pangan, yaitu bakery dengan menggunakan merek dagang Sari Roti dan Boti. PT Nippon Indosari Korpindo didirikan pada tanggal 8 Maret 1995. Pada tahun 2008, didirikanlah sebuah pabrik baru yang terletak tidak jauh dari pabrik pertama, yaitu di kawasan industri Jababeka Blok U Cikarang. PT Nippon Indosari Korpindo yang terletak di kawasan industri Jababeka Blok U memiliki lokasi yang cukup strategis. Semua itu didukung dengan mudahnya akses transportasi, dekatnya letak pabrik dengan supplier-supplier bahan baku, serta ketersediaannya sarana lain seperti listrik, air, tenaga kerja, dan penanganan limbahnya. Pabrik Blok U didirikan dengan struktur 2 lantai, yang dimana lantai pertama digunakan sebagai ruang office produksi, ruang office RM atau raw material, ruang office maintenance, klinik, kantin, ruang ganti pekerja, serta keseluruhan ruang produksi, baik dari ruang penerimaan bahan baku, ruang penyimpanan bahan baku, ruang produksi, ruang penyimpanan akhir, hingga fasilitas lainnya. Sedangkan lantai kedua digunakan sebagai ruang auditorium, ruang office atau QC atau quality control, musola, serta fasilitas penunjang lainnya. Pabrik ini tidak memiliki kantor manajemen seperti halnya pada pabrik Blok W, karena memang pabrik ini masih berada di bawah tanggung jawab pabrik Blok W. Tata letak fasilitas di ruang produksi pabrik Blok U ini menerapkan tipe operasi yang bersifat kontinu, sedangkan untuk tipe tata letaknya yaitu mengikuti tata letak berdasarkan produk atau product layout. Hal ini dikarenakan stasiun kerja, mesin, dan peralatan yang ada ditempatkan atas dasar urutan proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Jika dilihat pada gambar, pabrik ini memiliki 5 departemen, antara lain Departemen RM atau Raw Material, Departemen Mixing, Departemen Oven, Departemen Packing, Departemen Cutting, dan Departemen FG atau Finished Goods. Pada Departemen RM ini, semua bahan baku akan diterima oleh bagian raw material dari pemasok atau supplier yang kemudian diletakkan di gudang bahan baku sebelum akhirnya ditimbang dan digunakan dalam proses produksi. Proses awal yang digunakan sebelum proses produksi roti dikerjakan yaitu proses penimbangan bahan baku dan bahan penunjang. Proses ini dilakukan di ruang material scaling. Bahan baku yang diperlukan akan disiapkan dan ditimbang sesuai standar formulasi yang ada yang nantinya akan dipasok ke ruang produksi yaitu bagian mixing. Masih pada Departemen RM ini memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, mixing sponge. Pada proses produksi roti tawar ini diawali oleh proses pencampuran awal yang umumnya disebut dengan mixing sponge. Tujuan proses mixing sponge ini adalah untuk mencampurkan bahan baku, memperbanyak sel secara merata, serta menimbulkan aroma atau karakteristik dari adonan. Lalu yang kedua, fermentasi awal. Hasil adonan dari mixing sponge yang telah jadi akan dimasukkan ke dalam box besar yang kemudian akan dimasukkan ke dalam ruang fermentasi. Lalu pada bagian ketiga ada mixing dough. Proses ini yaitu pencampuran kedua yang dilakukan setelah dari fermentasi yang disebut mixing dough. Proses ini akan dilakukan secara 2 tahap. Lalu bagian berikutnya yaitu dividing. Hasil dari mixing dough ini akan dimasukkan ke dalam box besar menuju tahap dividing.
Dividing adalah proses pembagian adonan sesuai dengan ukuran berat tertentu. Bagian selanjutnya adalah rounding. Pada bagian ini, adonan yang telah dibagi akan dilewatkan melalui mesin rounder, yang dimana pada tahap ini, adonan akan dibentuk menjadi sebuah bulatan-bulatan. Pembulatan ini bertujuan untuk membentuk lapisan tipis pada adonan. Lalu bagian berikutnya adalah intermediate proofing. Adonan yang telah dibulatkan akan dilewatkan melalui konveyor menuju mesin OHP atau overhead proofing. Proses ini dilakukan untuk menstabilkan adonan agar dapat dibentuk dengan mudah dan menghilangkan gelembung yang disebabkan dari proses pembulatan sebelumnya. Bagian selanjutnya itu adalah pressing. Pressing merupakan proses pemipihan adonan dengan cara melewatkan adonan di antara roll berputar. Selanjutnya bagian molding. Molding ini adalah proses penggulungan adonan dengan cara melewatkan adonan di antara konveyor berjalan dan roll berputar. Proses molding ini dilakukan setelah adonan dipipihkan. 3 tahap mixing terakhir yaitu adalah panning, packing, dan final fermentation. Panning yaitu pada tahap ini adonan roti tawar yang telah berbentuk bulat panjang akan dibentuk membentuk huruf N yang saling menyambung pada bagian dasarnya yang kemudian akan disusun dalam pan atau loyang. Lalu racking adalah proses peletakan tray atau loyang ke dalam rak-rak yang dilakukan secara manual. Masing-masing tray akan berisi adonan yang disusun dan diletakkan pada rak-rak fermentasi. Setiap rak ini memiliki kapasitas sejumlah 21 tray. Tahap terakhir yaitu final fermentation, yaitu merupakan tahap fermentasi lanjutan sebelum adonan akhirnya dipanggang. Tujuan dari fermentasi akhir ini yaitu untuk mengembangkan adonan sehingga tercapai volume yang optimum. Masuk ke dalam departemen baking. Terdapat 4 bagian dalam departemen ini. Yang pertama adalah baking. Proses baking roti tawar dilakukan dengan menggunakan tunnel oven yang memiliki 3 zona pemanggangan dengan suhu yang telah distandarkan. Lalu yang kedua, depanning. Proses depanning adalah proses pengeluaran roti dari loyang yang dilakukan dengan menggunakan mesin yang disebut depanner. Proses ini dilakukan setelah roti keluar dari oven baking, yang dimana sebelumnya operator akan melepaskan penutup tray terlebih dahulu sampai akhirnya menuju depanner. Lalu yang ketiga, cooling time. Cooling time merupakan proses pendinginan roti di atas konveyor berjalan. Proses pendinginan ini dilakukan untuk mempermudah proses trimming selanjutnya. Pada departemen baking ini, trimming adalah bagian terakhir. Roti yang telah mengalami proses pendinginan selama 2 jam akan langsung masuk ke proses trimming dengan menggunakan mesin trimmer. Masuk ke dalam departemen packaging. Roti yang telah dipotong akan dilewatkan melalui mesin packaging secara otomatis dan dikemas ke dalam plastik polipropilen. Selanjutnya, plastik yang masing-masingnya terdiri dari 10 slice roti tawar ini akan ditutup dengan quick lock yang telah tercantum tanggal produksi dan kadaluarsa produk. Pada departemen crating, operator akan meletakkan dan menyusun roti-roti yang telah dikemas ke dalam krat-krat. Masing-masing krat terdiri dari 12 pak roti tawar. Krat-krat ini selanjutnya akan ditumpuk di atas troli dengan tinggi tumpukan maksimal 11 krat dan kemudian akan disimpan ke dalam ruang penyimpanan akhir yang sebelum akhirnya didistribusikan ke para penadah. Sampai pada departemen terakhir yaitu departemen FG atau Finished Goods. Departemen ini bertujuan untuk mendistribusikan atau memperjualbelikan barang jadinya. Dilihat berdasarkan gambar di atas, layout dari PT Nippon Indosari Korpindo Cikarang ini terlihat sudah memiliki layout yang cukup efektif dan efisien,
sehingga hal ini akan mempermudah kinerja dari karyawan yang sedang bekerja. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.